Perkenalkan, saya Fadila Diana Putri dari kelas 2B Farmasi. Perkenalkan, nama saya Vivi Mulyani. Perkenalkan, nama saya Vina Kamalia Rizky, saya dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Puji Fauzia dari kelas 2B Farmasi. Pada video kali ini kita akan melakukan suatu percobaan praktikum, yaitu pembuktian sifat koloid berdasarkan efek Tyndall. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan sifat dari koloid dengan efek Tyndall. Definisi efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid, peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid di sini yaitu ada 8. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall di sini yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Kemudian yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang ketiga yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Yang keempat yaitu absorpsi. Absorpsi di sini yaitu penyerapan suatu partikel zat berupa ion molekul pada permukaan zat lain. Yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel koloid di mana fase terdispersinya terpisah atau tidak tercampur. Yang keenam yaitu dialisis. Dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion pengganggu di mana ion tersebut tidak membuat koloid untuk bersentuhan dengan air. Yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung di sini yaitu di mana peristiwa tersebut dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Kemudian sifat-sifat liofil yang terakhir di sini yaitu liofil dan liofob. Liofil dan liofob di sini digolongkan dalam tipe Sol. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika sinar matahari masuk melalui celah ke dalam ruangan, maka sinar matahari tersebut akan terlihat debu-debu berterbangan. Biasanya tempat ini terlihat lebih terang. Kemudian ada sorot lampu mobil di malam hari yang berkabut, terlihat lebih jelas, tetapi jalan tidak terlihat lebih jelas. Kemudian ada gelas yang berwarna merah. Warna merah ini didapat dari mineral emas yang terdispersi di kaca. Banyak banget kegunaan koloid dalam bidang farmasi dan obat-obatan karena sifat koloid yang tidak mengiritasi. Contoh dari kegunaan koloid dalam bidang farmasi adalah penggunaan koloid perak atau argentum protenum yang terdapat dalam obat tetes mata yang berguna untuk membunuh mikroorganisme. Contoh dari koloid lainnya adalah penggunaan plasma protein yang dapat membuat obat terikat dalam darah. Koloid juga digunakan dalam sediaan berbentuk salep maupun krim. Alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada air, susu, santan, kopi, gula, garam, sendok sebagai pengaduk, gelas kaca, dan juga laser. Untuk cara kerja pertama, yaitu masukkan kopi ke dalam gelas. Kemudian ditambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk. Kemudian kita sorot menggunakan senter. Di sini bisa dilihat cahaya tidak dapat menembus ke belakang. Ini merupakan ciri dari suspensi.
Hal ini membuktikan bahwa larutan kopi mempunyai efek tindal. Sampel selanjutnya yaitu larutan gula. Ketika cahaya melewati larutan gula, dapat dilihat bahwa cahaya tersebut tidak mengalami pengamburan. Hal ini membuktikan bahwa larutan gula tidak mengalami efek tindal. Dan sampel selanjutnya adalah larutan garam. Di sini bahannya ada air, gelas kaca, garam, sendok sebagai pengaduk, dan laser. Caranya, kita taruh garam pada gelas kaca. Lalu, kita tambahkan air. Kalau sudah, kita aduk. Selanjutnya, kita amati larutan garam dengan sinar laser. Bisa kita lihat bahwa sinar laser melewati larutan garam tersebut, yang artinya larutan garam tersebut tidak mempunyai efek tindal. Selanjutnya itu larutan yang akan kita coba, yaitu larutan susu. Apakah larutan susu mengalami efek tindal atau tidak? Nah, dapat disimpulkan, pada larutan susu, sinar laser tidak menembus larutan susu, melainkan menghamburkan cahayanya. Hal ini menunjukkan larutan susu mengalami efek tindal. Oke, di sini ada satu sampel berupa campuran air dengan santan, dan di sini kita akan membuktikan apakah santan mempunyai efek tindal atau tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya tidak melalui santan atau tidak mengalami penghamburan. Jadi santan mempunyai efek tindal. Selanjutnya, pembahasan dari hasil praktikum yang sudah kita lakukan, yaitu bahwa larutan kopi mempunyai efek tindal karena laser menghamburkan cahayanya dan tidak menembus larutan tersebut. Larutan kopi juga termasuk ke dalam suspensi. Lalu yang kedua, pada larutan santan dan juga larutan susu. Kedua larutan tersebut mempunyai efek tindal karena laser menghamburkan cahayanya dan tidak melewati larutan tersebut. Dan kedua larutan tersebut merupakan larutan koloid. Sedangkan pada larutan gula dan juga larutan garam, kedua larutan tersebut tidak mempunyai efek tindal karena pada saat laser disinarkan yaitu melewati larutan tersebut dan tidak menghamburkan cahaya. Dan kedua larutan tersebut termasuk ke dalam larutan sejati. Lalu apa bedanya antara larutan garam dan juga larutan gula yang tidak mempunyai efek tindal dengan larutan santan, larutan susu, dan juga larutan kopi yang mempunyai efek tindal? Jadi bedanya pada larutan kopi, larutan santan, dan juga larutan susu, mereka mempunyai partikel yang lebih besar dan acak, sehingga pada saat sinar datang dipantulkan oleh partikelnya ke segala arah atau yang disebut sebagai efek tindal. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem koloid bila dikenai seberkas cahaya, maka sistem tersebut akan dihamburkan. Larutan sejati bila dikenai seberkas cahaya, maka larutan tersebut akan diteruskan. Larutan yang mempunyai efek timbal yaitu larutan kopi, larutan santan, dan larutan susu. Larutan yang tidak mempunyai efek timbal yaitu larutan gula dan larutan garam.